Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ikuti ibadah kita bersama pada saat pagi yang indah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Dia, Allah Tuhan Juru Selamat dan Penyelamat kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan tantangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan senang hati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Dan sekarang ku menyembahmu, kau Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, kau Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Oh, agar indah bagiku, agar indah bagiku, agar indah bagimu. Allah yang setia. Tuhan Yesus Allah kami yang kami sembah dan kami permuliakan. Pada saat ini Tuhan, pagi yang indah ini kami kembali datang kepada Engkau. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami punya Allah yang besar. Tapi kami punya Allah yang berkuasa dan tidak terbatas. Dan kami bersyukur dengan sidang jemaat-Mu. Di tempat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Setiap pelayan-Mu Tuhan jamah. Terlebih firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, Tuhan berkati beliau. Dan kami percaya hanya Engkau yang bertahta di atas setiap apa yang kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, kami siap berbakti saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, menyembah dan mengucap syukur. Amin. Ya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melalui segala yang saat ini kita hadapi dengan penuh sukacita dan kekuatan. Mari bersorak-sorai, tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Haleluya, haleluya. Pepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan.
untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Tuhan berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Marilah kita siapkan hati kita pada saat hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sejenak kita datang kepada Tuhan, meletakkan apa yang saat ini kita hadapi. Kita percaya bahwa hanya Dialah, Yesuslah yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, bahkan yang sanggup mengampuni kita. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama katakan dengan segenap hati. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Berkati kami dalam ibadah saat ini Tuhan, berkati. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, urapi semuanya kiranya datang dari Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat belaka. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di saat seperti ini. Kami hanya mengharapkan pertolongan Tuhan serta perlindungan Tuhan, pengayoman dari Tuhan, sehingga kami cukup menghadapi dan kami tabah menghadapi segala bencana, cobaan, tantangan kehidupan ini. Tuhan, kuatkan kami dan hiburkan kami sebagaimana firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami Tuhan mohon kiranya Engkau lepaskan kami dari segala ikatan kuasa kegelapan, gangguan baik yang mengganggu pada diri kami, jemaat Tuhan, ataupun situasi dan tempat di mana kami mengadakan ibadah. Kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah hidup kami, pikiran, hati, tubuh kami, Tuhan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji syukur kita pada saat ini berkumpul dan kita akan bersama masuk dalam firman Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kepada kita, menguatkan kita di dalam segala keadaan peristiwa yang terjadi pada masa ini. Kita akan bersama membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-30, yaitu tentang penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, minumlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melewati Paskah dalam arti hari kematian juga kebangkitan Tuhan. Marilah sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan tentang Paskah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya Paskah yang kita rayakan pertama kali memperingati hari kematian Tuhan. Hari kematian Tuhan memberikan kepada kita arahan mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Artinya dia disalibkan sesuai dengan situasi kondisi pada waktu itu. Pada zaman Kaisar Roma, seluruh orang yang dianggap jahat adalah mereka akan dihukum dalam hukuman mati. Ada mereka dicambuk sampai mati, tapi juga ada yang mereka disalibkan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ringkaskan bahwa tujuan daripada Paskah yang kita peringati dan dilaksanakan pula dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus yang kita selalu adakan sesuai dengan gereja pada masa sekarang ini, yaitu perjamuan suci atau perjamuan kudus. Perjamuan kudus
adalah satu bagian yang penting dalam aturan gereja atau liturgi gereja. Karena dalam perjamuan itu orang akan makan dan minum yang dilambangkan makan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan sebagai satu gambaran seperti Yesus waktu disalibkan. Waktu disalibkan tubuh Tuhan itu tidaklah utuh semua, ada cambukan-cambukan dalam tubuhnya tercacar darah yang begitu sangat dahsyat. Demikian pula dengan anggur yang diminum, melambangkan pula bagaimana Tuhan Yesus sengsara di sana, mencucurkan yaitu air yang keluar sebagai keringat yang itu lelehan-lelehan dari tubuh yang kena kesakitan, dipukuli, dicambuk, dan demikianlah keadaan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan mati di kayu salib bukan hanya sebagai Tuhan yang sia-sia dalam hadir di dunia ini, tetapi itulah tujuannya. Tuhan Yesus datang ke dunia dan ia disalibkan sudah merupakan bagian daripada Allah menyelamatkan manusia. Karena itulah Allah memberikan ampunan dosa-dosa manusia yang mau mengaku kesalahannya, dosanya kepada Tuhan. Karena Allah telah mengampuni manusia, maka terjadilah yang harus dikorbankan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan berikutnya. Tuhan disalibkan dan mati di kayu salib itu sesuai dengan apa yang diakui oleh umat Kristiani adalah penebusan dosa. Dan ini diterjemahkan, Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah sebagai anugerah Allah, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, di mana manusia yang mau percaya akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan memperoleh pengampunan dosa-dosanya serta kejahatan yang sudah dilakukan. Itulah anugerah Allah, itulah kasih Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keselamatan sudah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Artinya Yesus datang ke dalam dunia sebenarnya adalah Allah pribadi yang disebut kalam atau firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus, dan tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita, beruntunglah kita, karena kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita, ditinggalkannya, dilupakannya seberapa besar dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan bagi mereka yang mau percaya kepada Dia. Nah, kematian Yesus di kayu salib adalah wujud daripada anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada manusia, secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam apa yang kita baca tadi adalah sebuah perjamuan Tuhan, yang semua itu disampaikan Tuhan sebelum Dia disalibkan. Dia telah katakan tentang pengorbanannya yang akan terjadi, perjamuan kudus atau perjamuan suci. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata dalam tiap yang disampaikan sesuai dengan firman-Nya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaanku. Nah, inilah yang disampaikan Tuhan tentang perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan itu bagi kita sekalian. Tuhan telah serahkan dirinya, yang dilambangkan dalam perjamuan Tuhan adalah roti. Roti dipecah-pecahkan, itulah seperti tubuh Tuhan yang di kayu salib dipecah-pecahkan.
karena adanya aniaya yang sangat besar. Puji nama Tuhan, kita sekalian boleh dapatkan berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita bersyukur. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah bagian yang amat penting. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, agar supaya kita jangan tinggalkan bersekutu dengan Tuhan. Kita seharusnya dan selalu kita berbakti kepada Tuhan, selalu kita memuliakan nama Dia, selalu kita baktikan diri kita dengan kesungguhan hati kita, dengan kesungguhan diri kita, agar supaya kita terima akan berkat-berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah yang kita rayakan dan juga kebangkitan Tuhan sampai kenaikannya adalah satu urutan yang selalu dan terjadi. Tidak ada satupun bagian yang terlewatkan, dan tidak ada satupun bagian dari kejadian-kejadian itu tidak berkaitan. Dari mulai Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga adalah satu bagian yang terus berurutan. Itulah riwayat hidup manusia yang percaya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan beroleh keselamatan. Namun bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan terima hukuman daripada Allah. Mengapa demikian? Karena hanya satu jalan untuk kembali kepada Allah Bapa di surga. Hanya satu jalan yang kita manusia ini beroleh masuk dalam kerajaannya, hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lebih tekun lagi berbakti kepada Tuhan tanpa ada satupun hambatan yang kita ini terkendala. Tetapi mari kita, apapun yang kita hadapi dengan sungguh dan tetap percaya pada Tuhan. Situasi kondisi di dalam dunia, suka dan duka atau duka yang amat berat, tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita masuk dalam acara berikutnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa, dan kepada seluruh sidang jemaat sekalian yang hadir untuk maju ke depan, berjajar sebelah kanan dan kiri, kita akan wujudkan bahwa apa yang kita lakukan dalam perjamuan kudus ini merupakan bagian di mana kita sekalian syukur kepada Tuhan, di mana kita sekalian bersatu dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Silahkan semua saudara-saudara yang hadir untuk ikut dalam perjamuan Tuhan ini, berjajar, ya. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya, selama mulia dosaku
disucikan oleh darah Yesus. Piano terus menyanyikan lagu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberikan keluasan kelegaan bagi kami. Lewat perjamuan ini Engkau memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk melangkah lebih lanjut bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati atas roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan salibnya, Ibu Gembala akan melayani perjamuan Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan. Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat roti ini dan bersyukur kepada Tuhan lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu sesuai dengan perjanjian-Mu, penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah angkat roti ini sebagai tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkannya. Kami akan menikmati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Saudaraku yang kekasih, mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat roti ini. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu. Lewat perjamuan ini sungguh kami semakin terikat dan kami mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan yang luar biasa, yang menjamin kami sukacita damai di bumi dan di surga. Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan dan menguatkan iman kami. Sekalipun bencana datang, namun Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Kami Naikkan Syukur Padamu. Kami naikkan syukur Padamu. Kita angkat tangan kita. Kami naikkan syukur Padamu. Kita syukurkan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur Padamu. Sekali lagi, haleluya. Kami naikkan syukur Padamu. Kami naikkan syukur Padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur Padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ya, silakan. Selesai ibadah perjamuan, kiranya selesailah pula ibadah kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih lagi selalu dan taat setia kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya, bahwa hidup ini adalah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, selalu dekatlah dan percayalah kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan menghadapi bencana yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih satu kali, dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi kita rindukan kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima
Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah dalam sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Amin.